Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firman Ramdhani Budiman dengan NIM 218360818. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proyek akhir untuk pengumpulan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan membuat aplikasi yaitu e-perpustakaan. Dalam aplikasi ini adalah yang pertama itu untuk peminjaman buku di dalam perpustakaan itu tersebut. Jadi peminjaman yang dilakukan itu bersifat dengan sistem. Yang kedua itu pengarsipan. Jadi setiap apapun ataupun barang ataupun buku-buku yang telah dipinjam itu nantinya akan ada di dalam arsip. Nah, mengapa saya membuat e-perpustakaan ini? Karena terdapat ada beberapa sekolah yang masih menggunakan pengarsipan itu dengan cara manual, sehingga itu kurang efektif dan juga mungkin ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu data-data yang sudah ada di dalam arsip itu akan hilang. Nah, sebelum lanjut ke dalam aplikasinya, di sini saya menggunakan database yaitu dengan XMPP yaitu MySQL. Nah, ini adalah dari database yang telah saya buat untuk project aplikasi yang saya buat. Nah, langsung saja untuk demonstrasi cara menggunakan dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah peminjaman, yang kedua itu buku, yang ketiga adalah mahasiswa, keempat itu pegawai, kelima arsip. Nah, lalu ada di sini adalah tombol pencarian, lalu ada juga dari tombol-tombol tambahan yaitu tambah itu untuk menambahkan, lalu edit untuk mengedit data yang sudah ada, lalu hapus untuk menghapus data yang sudah ada jika diperlukan, dan yang terakhir itu adalah data selesai ataupun untuk menampilkan data, dan selanjutnya itu adalah refresh untuk merefresh data ketika data ditambahkan. Lalu di sini sebelum masuknya di sini saya melakukan login terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akun untuk login di dalam e-perpustakaan ini. Nah, ketika sudah melakukan login, ini adalah tampilan utamanya akan seperti ini. Lalu di sini ada peminjaman, lalu buku, mahasiswa, pegawai, dan arsip. Nah, jika ingin menambahkan buku, maka di sini saya menambah, misal kode bukunya adalah 3. Judul bukunya adalah Tata Surya. Lalu penerbitnya adalah, misal sini saya menambahkan Erlangga, pengarangnya adalah Desi, tahun terbitnya 2024. Nah, coba saya tambahkan. Oke, penyimpanan berhasil. Tapi di sini belum muncul, maka di sini saya refresh dan ada. Lalu saya lihat ke database yang sudah ada kita buat tadi. Di sini login. Nah, sudah ada, sudah masuk ke dalam database. Balik lagi ke aplikasinya. Untuk lalu ini adalah edit. Nah, misal di sini saya ingin mengedit ini. Nah, ini adalah Tata Surya, saya ganti dengan fenomena alam. Nah, coba saya refresh. Nah, sudah. Lalu untuk menghapusnya,
Misal di sini saya ingin menghapus tabel nomor 2 ini. Saya hapus. Nah, sudah terhapus. Lalu untuk pencarian, misal di sini saya ingin mencari fenomena. Apakah ada? Nah, ada. Lalu fitur yang kedua adalah nama mahasiswa ataupun siswa. Nah, di sini ini adalah data untuk nantinya orang-orang yang akan meminjam dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Misal di sini saya menambahkan dengan npm 183019 dengan nama saya sendiri. Lalu jurusannya adalah TI kelas 3A. Saya tambah. Oke, berhasil. Saya refresh. Nah, sudah ada. Ini adalah tabel untuk pegawai. Nah, dalam tabel untuk pegawai ini, misal saya membuat NIP-nya adalah 002, namanya adalah Budiman, username-nya adalah misal saya username-nya adalah admin, lalu password-nya juga saya ketikkan dengan admin. Tambah. Nah, tidak bisa karena emang ada duplikat. Budiman. Nah, oke, berhasil. Saya refresh, ada. Lalu untuk melihat apakah kode dari Budiman ataupun pegawai dari Budiman bisa diakses, coba. Nah, sudah bisa diakses. Oke. Sini balik lagi dengan akun yang sudah saya buat tadi pertama kali. Nah, lalu ini adalah arsip. Arsip ini adalah jika misal di sini saya membuat tambah kode bukunya adalah 3. Cek datanya apakah ada. Nah, ada. Lalu di sini siapa orang yang akan meminjam dari buku tersebut. Di sini saya menuliskan npm-nya adalah 218.36019. Kita cek apakah ada. Nah, sini sudah ada. Lalu tambahkan data. Oke, data berhasil. Sini saya refresh. Nah, ID-nya adalah 20. Judul buku yang dipinjam adalah Fenomena Alam. Pegawai yang meminjam ataupun sebagai adminnya adalah Firman. Mahasiswa ataupun siswa yang meminjamnya adalah Firman dan Budiman. Lalu tanggal meminjamnya yaitu tanggal 30 bulan 6 tahun 2024. Nah, di sini tanggal kembalinya nanti adalah tanggal 3 bulan 7 tahun 2024. Nah, misalkan di sini ini adalah peminjaman. Ini untuk edit. Di sini bisa mengeditnya. Lalu untuk menghapus juga bisa. Nah, jika buku ini sudah dikembalikan, maka di sini ada tombol selesai dan coba selesai. Nah, ada tampilan buku telah dikembalikan. Lalu kita lihat di arsip. Nah, ini datanya sudah ada. Misal saya mencari arsip tentang fenomena. Nah, jadi arsip ataupun ketika suatu saat ada data yang diperlukan untuk dicari, maka tabel pencarian ini bisa membantu untuk mempermudah untuk menyelesaikan pencarian apa yang dibutuhkan data tersebut. Mungkin penjelasan
dalam aplikasi yang saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek ini. Saya cukupkan sekian. Banyak sekali kekurangan dalam video ini, dalam penjelasan ataupun dalam aplikasi yang telah saya buat. Tentunya kritik dan saran saya terbuka lebar untuk itu, untuk menjadi lebih baik lagi secara ke dalam diri saya pribadi. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.